Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Anugerahmu mempesona. Mari puji Tuhan, sembah Dia. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu ajaib. Aku bersyukur atas karyamu dalam hidupku. Kau selalu mengangkatku, kau selalu besertaku. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami Tuhan memasuki bulan baru, bulan Oktober, berjalan seturut kehendak-Mu. Makin dengar-dengaran akan Tuhan, tidak mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Tuhan. Berfirman, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan.
Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi, mengapa Tuan Raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka di Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, "Pelihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikannya mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu."
Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegai-pegainya, mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Bapak Ibu, kisah ini paralel dengan 1 Tawarik pasal 21, kisah yang sama. Tetapi di awal, di ayat 1, ada sedikit perbedaan redaksi. Di 2 Samuel pasal 24 ayat 1 yang kita baca, berbunyi demikian, "Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Jadi seakan-akan ayat ini menjelaskan Tuhan yang menghasut Daud untuk membuat sensus yang nantinya mendatangkan murka Tuhan sendiri. Agak membingungkan memang, tetapi berbeda dengan 1 Tawarik pasal 21 yang menuliskan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Mana yang kita pakai? Dari konteks besarnya kita bisa menangkap seperti ini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Iblis menghasut Daud untuk menghitung orang Israel, dan itu mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Tuhan murka? Apakah tidak boleh mengadakan sensus? Hukum Taurat secara eksplisit mengizinkan sensus. Keluaran 30 ayat 12, pada zaman Musa diadakan sensus sebanyak 2 kali. Dicatat juga dalam bilangan pasal 1, pasal 4, pasal 26. Jadi bukan dilarang sebenarnya. Yang jadi masalah kenapa Tuhan murka, karena sensus kali ini yang dibuat Daud bersumber dari motivasi yang salah. Motivasi untuk menyombongkan diri. Raja Daud dan bangsa Israel jatuh dalam dosa kesombongan. Mereka lupa bahwa kemenangan-kemenangan selama ini adalah pemberian Tuhan, bukan hasil kehebatan dari dirinya. Sebenarnya Yoab, Panglima Daud, sudah memperingatkan, tetapi Raja Daud mengabaikan peringatan Yoab dan tetap menuruti kecondongan hatinya yang berdosa. Setelah sensus dilakukan, hati Daud berdebar-debar. Hati yang berdebar-debar mencerminkan adanya kesadaran dalam diri Raja Daud bahwa sensus yang ia lakukan hanyalah upaya untuk menunjukkan kehebatannya sebagai raja dalam pandangan manusia, bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan karena sensus itu terus dilaksanakan, akhirnya mendatangkan hukuman Allah. Lewat perantara Nabi Gad, Allah memberi
3 pilihan hukuman atas dosa tersebut. Daud memilih hukuman yang ketiga, yaitu 3 hari penyakit sampar. Karena alasannya, jatuh ke dalam tangan Tuhan lebih baik ketimbang jatuh ke dalam tangan manusia. Daud sungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Karenanya 70.000 bangsanya mati kena penyakit sampar. Pertobatan Raja Daud dinyatakan melalui arahan Nabi Gad untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban di tanah Arauna orang Yebus, yaitu tempat Raja Daud melihat malaikat Tuhan dan menyesali dosanya. Ada 2 hal penting yang mau disampaikan Tuhan melalui pendirian mezbah di tempat pengirikan Arauna ini. Pertama, mezbah adalah tempat mempersembahkan korban bagi penebusan dosa, sekaligus menjadi peringatan bagi pertemuan dengan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika Arauna berusaha untuk memberikan lahan itu cuma-cuma kepada Daud untuk dibangun mezbah, Raja Daud menolak. Raja Daud memutuskan untuk membeli lahan itu daripadanya sebagai tanda bahwa ia yang seharusnya berkorban dan menanggung kesalahan, bukan orang lain. Yang kedua, lokasi tempat pengirikan yang dipakai Daud untuk membangun mezbah ini di kemudian hari menjadi lokasi tempat bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo, anak Raja Daud. Apa yang diminta Tuhan kepada Raja Daud merupakan langkah awal pembangunan bait suci. Ini luar biasa. Jadi kisah ini semua juga merupakan firman nubuat di mana akan didirikan bait suci oleh Daud melalui Salomo sebagai tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya, sebagai rumah doa di mana dosa-dosa diampuni. Inilah berita firman hari ini. Tuhan mau kita umatnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kuat gagah kita. Yang kedua, Tuhan itu baik. Dia memulihkan keadaan kita yang sungguh-sungguh bersedia bertobat dari dosanya. Kebaikan dan kasih-Nya dinyatakan dalam konsep korban, dan Dia berikan putra tunggalnya untuk menjadi korban penghapus dosa bagi setiap kita. Itulah bukti kasih Tuhan bagi setiap kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan tadi, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Di balik kesalahan kami, Engkau tunjukkan karya kasih-Mu Tuhan, yang mulia, dan karya pengampunan-Mu dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami. Biarlah kami belajar menghargai karya-Mu ini, seperti Raja Daud membangun mezbah dan mempersembahkan korban sebagai bukti pertobatan sejati. Demikian kami mau meneladani, kami mau membangun mezbah doa kami, supaya kami dengar-dengaran akan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah mengerti kehendak-Mu, dapat membedakan kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan, sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu, dan hidup kami diberkati, bukan dalam kutuk hukuman. Dan oleh korban Kristus yang sempurna, kami akan selalu ada di hadapan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus bimbing kami dalam kesetiaan iman percaya, berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari Minggu kami terima, mengenang kembali karya Tuhan menebus dosa-dosa kami. Untuk kami hidup dalam kekudusan-Mu dan dalam semangat kebangkitan-Mu, hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami,
memasuki bulan Oktober, kami mau semakin dengar-dengaran akan Tuhan. Kami mau makin bergantung bersandar kepada Tuhan. Dan kami mau makin memperhatikan mezbah kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.